setiap Selasa 2, 4 lingkaran ya, supaya kita sudah jadwalkan setiap Selasa sore di pekan kedua dan pekan keempat kita bisa bersilaturahim di majelis ilmu kajian Muslimah Suryaniyah yang insya Allah sore hari kita menjadi sore hari yang berkualitas. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita baca Al-Quran Surah Al-Fatihah. Tentunya kita doakan guru-guru kita, para alim ulama yang masih ada daripada sehat, orang tua kita yang sehat, yang sudah berrahmatullah, khusus dan juga untuk wali masa kita Imam Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi Al-Qantani wa Imam Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti yang fauna bi ulumihim wa nafa'atihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah. Hujannya seperti ya. Iya. Hujan malah ya. Tadi malam hujan. Tadi saya ngajar jam 2:30 kurang. Tiba-tiba hujan besar gitu. Tetap alhamdulillah, Allahumma shayban nafi'an. Tapi saya kepikiran juga ini kalau jam 4 masih hujan, kuman-kumannya juga ada yang datang. Tapi alhamdulillah. Sudah niat. Jadi ngademin ya. Jadi ngademin. Mudah-mudahan pulang juga nggak hujan. Hujannya nanti malam aja. Udah pada di rumah, piring udah cuci, suami di sebelah, hujan dari. Asal teman-teman pada bocor. Amin ya Rabbal alamin. Karena 2 Selasa lalu saya ingat hujan ya. Iya. Basah kuyup saja. Pas saya Sampai rumah basah kuyup saya naik motor. Iya. Aja gitu naik motor. Ya tapi mudah-mudahan lah aliran hujan mengalir ke seluruh tubuh. Iya. Membasahi seluruh tubuh dan juga insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Baik, ayo dibuka kitabnya. Kitab bab yang ke-18 yaitu Fadilah As-Salam. Fadilah mengucapkan salam. Kemarin baru pembukaan, bisa ulas lagi sedikit. Halaman 78 yang syarahnya dan yang matanya halaman 46. Sudah ketemu? Sudah. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu qabla kalami. Qala aidan. Man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibuhu. Wa qala aidan. Man bada'a bisalami fahuwa aula billahi wa rasulihi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita masuk hadis yang pertama, bab yang baru berkaitan dengan keutamaannya mengucapkan salam. Keutamaan mengucapkan salam. Ya, kita sudah bahas ya bahwasannya 2 pekan lalu saya menjelaskan salam ini hukumnya sunnah. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib.
Tapi antara sunnah dan yang wajib itu yang paling afdol adalah yang lebih dulu, Salam. yang mengucapkan salam. Ada aturannya. Siapa tuh yang mengucapkan salam? Satu, orang yang lagi berjalan. Kemudian ada orang yang mungkin lagi duduk, ucapkanlah salam. Asalkan kita pastikan yang duduk itu muslimah maksudnya, jangan muslimah. Kita lagi jalan, ada yang duduk, assalamualaikum. Ya, jadi kalau yang lagi duduk bukan berarti nungguin jawaban salam dari yang jalan. Kita yang udah paham ilmunya duluin nggak apa-apa, karena yang lebih dulu yang lebih afdal. Meskipun tentunya di antara orang yang berjalan dan duduk yang lebih utama mengucapkan salam duluan yang mana? Yang berjalan. Jadi yang mengucapkan salam lebih afdal yang berjalan, yang duduk yang menjawab. Jadi kalau kita lagi jalan, assalamualaikum. Ya, yang duduk menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian yang kedua, lagi naik kendaraan. Yang lagi naik kendaraan, ucapinlah salam kepada yang sedang berjalan. Tapi hukum di sini adalah bukan berarti dari Bogor ke sini buka kaca ucapin salam sama kendaraan. Sampai Jakarta harus angin. Sampai juga mulutnya ya. Artinya ketika ada yang kita kenal, yang kita pastikan memang muslimah, ya pantas kalau kita buka kaca tegur, ucapkan salam. Buka pantas lah untuk kita hablum minanas. Assalamualaikum pantas. Yang jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Nah kemudian kalau ada sekelompok orang, kita sudah paham. Kalau ada sekelompok orang duduk bersama-sama, yang jalan sendiri, yang duduk bareng-bareng. Kalau tadi kan yang jalan, yang mengucapkan salam duluan, kita yang menjawab. Ketika ada orang yang berjalan mengucapkan assalamualaikum, yang duduk wajib menjawab. Fardu hukumnya, tapi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menjawab, gugur. Kalau kita baru mau menjawab, wah tiba-tiba udah duluan waalaikumsalam, boleh dilanjut, boleh enggak. Kalaupun nggak dilanjut, sudah gugur kewajiban kita. Tapi kalau sekiranya mau dijawab juga boleh, asal jangan berebut, habis itu bersikut-sikutan. Ya. Nah kemudian ketika orang naik kendaraan, ada orang yang kita lagi jalan habis majelis, di mobil ada yang buka kaca, assalamualaikum. Kalau kita lagi bareng-bareng sama teman udah ngejawab, ya udah nggak usah jawab. Tapi kalau memang kita lagi sendirian, dia buka kaca, kenal kok, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi. Jawabnya minimal sama dengan yang diucapkan. Lebih cakep lagi, ditambahin satu kalimat lebih tinggi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikum dijawab waalaikumsalam boleh, tapi itu seminimal-minimalnya. Yang lebih afdol ucapkanlah salam lebih tinggi daripada yang mengucapkan. Kemudian tidak boleh sama sekali mengucapkan salam kepada orang yang musyrik di luar agama kita. Nah boleh. Ya, kenapa? Karena yang namanya salam kan doa. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Jadi kita ngedoain orang musyrik. Berarti ustazah, kita orang yang zolim dong? Enggak, memang aturannya seperti itu. Jadi masing-masing, ya. Namun kalau kita berbeda agama nih, setrumnya kurang, nyambungnya nggak ada. Suami istri, seorang muslim dan muslimah. Makanya orang kalau mau akad nikah, ijab qabul, di antara yang menjadi syarat sah pernikahan adalah Islam, satu agama. Meskipun seorang ulama, seorang kiai, seorang yang pandai agama, ketika dia mau ijab qabul pasti diawali dengan baca syahadat untuk menjadikan syarat sahnya siapapun, karena kan yang namanya agama itu diikat di hati, bukan zahirnya saja, tapi dilafatkannya itu menjadi sebuah rukun dalam pelaksanaan ijab qabul. Jadi kalau dia udah mengucap syahadat, anggap gini, calon pengantin yang laki-lakinya non muslim,
ketika dia mau ijab kabul, dia mengucap syahadat, maka sudah boleh masuk ke dalam pintu gerbang akad nikah. Tapi kalau dia diem aja, dia orang kafir belum masuk Islam, dia tidak mengucapkan syahadat, maka tidak bisa dilanjut. Jadi syarat sah mutlak untuk seseorang pernikahan itu sah apabila kedua-duanya muslim atau muslimah, muslimah. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba ada salah satunya murtad tanpa mengeluarkan kalimat talak, maka rusaklah pernikahannya. Nah itu makanya nggak nyambung. Bagaimana ketika anak kepada orang tua yang orang tuanya non muslim, nggak nyambung. Tapi tetap namanya hablum minan nas, berbuat baik kepada orang tua tetap harus dijalankan. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada orang musyrik tidak dianjurkan. Kenapa? Sia-sia, nggak ada artinya. Ya. Lalu gimana kalau ada orang musyrik yang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, udah jawab aja wa'alaika. Kalau kita yakin dan pastikan orang tersebut memang non muslim. Nah kemudian kalau ada seorang muslim teman kita ngucapin salam, jawab nggak? Nggak usah, karena salam itu hanya sebuah kalimat, bukan doa. Selamat, ya selamat. Ya kita diam aja, nggak usah jawab, karena dia bukan, artinya dia bukan mengucapkan doa. Kalau kita mengucap waalaikumsalam maka nggak nyambung. Nah jadi ketika kita ingin mengucapkan salam, jangan kalimatnya salam. Kalau misalnya kita nulis di WA ASS, sebelumnya ASS assalamualaikum, ASS WLWB, kita jawabnya WSS WLWB. Ya, singkat-singkat. Ada. Gimana? Nah jadi dalam penulisan pun apabila memang itu tujuannya tahu assalamualaikum, tapi kalau ASS kurang afdal. Karena makna ASS kan macam-macam. Bisa pas ASS. Ini apa nih maksudnya? Maksudnya apa? Kita jawab balik. Ternyata jawab, aku sayang sekali. Nah ini tuh Kalau artinya suami yang ada ASS gitu tanya, jangan jawab dulu. Maksudnya apa nih bang? Aku sayang sekali. Nah, ini ibu yang kayaknya pada udah lama gak diuji kayaknya ya. Itu kayaknya pada seneng banget nih. Ya, jadi sebaiknya sempurna. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Kalau kita pengen pakai hukum nahwiyah, kalau pakai huruf athof maka waalaikumsalam. Jadi kalau kita mau pakai hukum nahwiyah gini, dia tulisnya assalamualaikum. Kalau ibu pengen pakai maka sambung semua waalaikumsalam karena ada waw athofnya, jadi maktuf. Tapi kalau ibu nggak pengen pakai alaikum spasi salam, itu penulisan. Ya kalaupun mau langsung diringkes waalaikumsalam itu pun juga boleh. Maklum ini hanya hukum nahwiyahnya aja. Jadi gimana Ustazah kalau ada jawab assalamualaikum? Tapi sih saya lihatin kayaknya ini udah pada jago-jago sama bikin stiker. Saya jujur aja, saya kalau ngejawab stiker karena stikernya banyak kan ya. Jadi saya bingung gitu. Takutnya saya langsung ke klik yang salah. Pas ibu jawab assalamualaikum langsung saya jawab innalillahi. Gitu. Karena saya pernah, karena ada orang turun berduka cita innalillahi, saya mau cari yang Al-Fatihah. Saya cari, tapi saya klik gambar orang yang lagi tepuk tangan. Wah bahaya ini ya. Jadi makanya saya jarang menggunakan, sangat hati-hati. Karena kan lagi klik gitu, tiba-tiba klik gitu ya. Itu hati-hati ya. Banyak lah, banyak. begitu emang. Apalagi punya banyak. Iya, pokoknya hati-hati. Pokoknya assalamualaikum. Di antara yang namanya menjawab salam, baik ditalafuz, dilafazkan atau juga dengan tulisan.
Jadi kalau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, maka pantaslah waalaikumsalam. Ini saya sampaikan di sini, mohon maaf. Mungkin ada yang suka WA saya. Assalamualaikum Ustazah, panjang banget nulisnya. Ustazah mau ngingetin besok jadwal sini sepanjang gitu ya. Saya udah baca, tapi saya jawab dulu waalaikumsalam. Balik pesennya ntar malam jam 8. Mungkin ada yang ngalamin dia mohon maaf. Kenapa? Karena saya udah baca itu assalamualaikumnya. Ketika saya udah baca assalamualaikum, saya tulis dulu waalaikumsalam. Mungkin ibu-ibu nungguin gitu jawab orang lain gitu ya nanti malam. Karena saya kadang-kadang buka WA terus kita pada isya, itu pun juga di atas jam 8 baru saya balas. Intinya apa? Ketika mengucapkan salam, segeralah kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lebih afdal lagi. Nah, jadi kalau sesama muslim, kalau ada orang mengucapkan salam, tanya itu apa, salam apa? Ya tentu kita pengen lengkap. Assalamualaikum, itu kan bahasa Arab. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia kata assalamualaikum. Assalamu keselamatan, alai atas, kum kalian. Jadi keselamatan untuk kalian. Nah kalau cuma dia nulis assalam doang, keselamatan, tapi buat siapa? Tidak wajib untuk kita jawab. Tapi kalau orang mengucapkan salam, wajiblah kita jawab. Nah kemudian, ya, seorang wanita disunnahkan mengucapkan salam kepada sesama wanita. Seorang wanita muslimah sunnah mengucapkan salam kepada muslimah yang lain. Tapi seorang muslimah makruh mengucapkan salam kepada laki-laki yang bukan mahram. Ya, makruh. Apa sih kaidah makruh? Lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berpahala. Kalau dikerjakan enggak dosa. Tapi tentu lebih baik kalau ditinggalkan. Kenapa? Bisa menimbulkan fitnah. Salam yang pertama mungkin sekedar muslim dengan muslimah. Besok di jam yang sama, di tempat yang sama, kita lagi duduk, ada muslim yang lagi lewat, ucapin salam lagi, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Salam yang ketiga masih dijawab waalaikumsalam. Yang keempat kita lagi mikir, kok ini lewatnya pas banget gitu. Khawatirnya bisa menimbulkan fitnah. Jadi ketika ada seorang muslim yang mengucapkan salam kepada kita, maka di sini makruh untuk dijawab. Makruh, jawab boleh, tapi lebih baik ditinggalkan. Kalau memang yang mengucapkan salamnya di luar dari mahram. Baik kita orang yang mengucapkan salam laki-laki bukan mahram, ataupun kita yang mengucapkan salam kepada orang lain yang bukan. Nah, jadi ini ada perbedaannya. Ada dua pendapat ulama. Satu, ketika seseorang mengucapkan salam kepada yang bukan mahram, ini makruh. Adapun menjawabnya, ada dua pendapat yang mengatakan tetap sunnah muakkad. Jawabnya, bukan ucapnya. Jawabnya. Kalau sunnah kan dikerjakan pahala, nggak ditinggalkan tidak berdosa. Kalau makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Nah, jadi untuk mengucapkan salam ini semua jumhur ulama mengatakan kemakruhan. Mengucapkan salam makruh, ucap duluan. Tapi kalau menjawab, dua pendapat. Ada yang mengatakan jangan dijawab karena makruh. Ada juga yang mengatakan boleh dijawab. Jadi dua pendapat. Lalu kita bagaimana Ustazah? Kalau saya sih tentunya jawab salam tapi bersihkan hati. Karena khawatirnya menimbulkan fitnah. Ya, ini kan setan ini masuknya dari pintu mana aja. Dari pintu mana aja. Yang dikhawatirkan ucapin hari pertama ucapin salam. Yang kedua ucapin salam. Ketiga ucapin salam. Keempat ucapin salam sama dikasih kue 1 kotak. Yang kelima ucapin salam 1 kotak sama beras. Besoknya ngelamar deh. Nah, artinya apa?
kalau memang bukan mahram, jaga-jaga saja. Kalau mengucapkan lebih sebaiknya tidak, tapi kalau menjawab boleh ketika menjawab salam boleh, ya boleh. Tapi kalau memang udah bareng-bareng udah nggak usah. Lebih baik. Kenapa? Tujuannya untuk menjaga. Meskipun ada ulama yang mengatakan ketika menjawab hukumnya tetap sunnah mu'akkad. Nah kemudian kalau anak kecil gimana Ustazah? Anak kecil belum mahram, belum baligh. Ya silakan, karena itu lebih kepada etika. Anak kecil nggak mungkin ngucapin salam buat kita duluan. Kita lah yang mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Nah, ibu kalau lagi nengokin orang lain, lagi habis lahirin, ya ganti bahasanya. Kalau biasa kan bahasanya itu bahasa yang menggoda anak kecil gimana sih? Nyanyi gitu ya. Nah ini ganti dengan ucapan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Meskipun dari jawab nggak apa-apa ya bocah. Tapi jangan assalamualaikum diam aja. Assalamualaikum diam aja. Assalamualaikum dijewer. Kenapa nggak salam jawab salam? Artinya apa? Kalimat thayyibah yang kita keluarkan untuk keselamatan ini anak. Kenapa? Karena itu bagian dari etika, ya etika untuk kita membiasakan mengucapkan salam. Kemudian kalau masuk ke dalam hadis, terakhir tidak boleh mengucapkan salam bagi orang-orang yang sedang bermaksiat. Ya, meskipun kita tahu dia muslimah. Contohnya apa? Orang lagi ngelewatin, lagi main catur, lagi perempuan-perempuan main catur, kita lewat, assalamualaikum, lagi duduk, lagi dalam keadaan hal semacam itu di sini dilarang. Kemudian mohon maaf lagi melakukan hal maksiat lah. Kita tahu ya batasan-batasan ketika orang melakukan maksiat. Tidak usah lewat saja. Kemudian sebelum masuk hadis lagi, seorang muslim disunahkan musaffahah. Nah, wa yastajibul muslimin al-musaffahatu li akhihi. Kesunahan bagi seorang muslim untuk musaffahah, berjabat tangan kepada orang lain. Tapi di sini tentunya kita ngikutin syariat. Maksudnya gimana? Bersalaman, bermusafahah yang memang sesama perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Ya. Ada yang namanya tabarukan. Tabarukan dari murid ke guru. Kita punya guru ulama laki-laki. Ini masih diperbolehkan. Niatnya tabarukan. Tabarukan. Jadi masih diperbolehkan. Tujuannya tabarukan. Meskipun baginda kita Rasulullah SAW diriwayatkan dalam ucapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya baginda Rasul tidak pernah bersentuhan dengan wanita. Meskipun dalam keadaan-keadaan yang seperti bisnis, seperti olahraga, seperti hal-hal yang memang ada anjuran atau ada kewajiban duniawi untuk bersalaman, baginda Rasul menahan itu. Kecuali yang memang mengkhawatirkan jiwa. Jadi misalnya, mohon maaf, ada seseorang tenggelam di perahu, laki-laki semua. Nggak usah kita bilang, mana saya cari perempuan aja buat tarik saya. Nggak usah. Aku nggak bilang. Ya, nggak usah. Ya, karena itu mengganggu dan itu bisa membahayakan jiwa. Mau nyebrang, kondisinya kalau kita nggak pegangan jatuh kepleset. Jangan nyari orang perempuan, akhirnya kepleset duluan. Keadaan semacam itu masih diperbolehkan kalau memang sudah mengganggu jiwa. Tapi kalau sekira-kiranya hanya berjabat tangan karena perlombaan voli, ibu lawannya sih perempuan-perempuan, cuma ibu iseng aja salaman mau ngasih. Bisa, kan? Nah, jadi silahkan kita betul-betul menjaga. Makanya kan di antara saya pernah bahas, di antara kita menjaga kehormatan kita dawamul wudu. Menjaga wudhu, ya. Kalau di dalam keadaan yang tidak wudur, jaga wudhu. Kalau kita menjaga wudhu, satu waktu sholat misalnya di awal, karena kita pasti berpakaian syar'i semuanya. Kalaupun
kita punya wudhu, kita pasti akan sangat membatasi bagaimana sentuhan kita dengan laki-laki. Jadi subhanallah, kita pernah membahas ya mengenai fadilah wudhu. Orang yang berwudhu di atas sucinya, di atas dia sedang keadaan berwudhu, maka besar fadilahnya. Nah jadi kalau menjaga wudhu, mungkin mudah-mudahan 2021 kemarin ibu agak sulit menjaga wudhu. Nah niatin nih 2022, kalau bisa satu, wudhu kita jaga. Yang kedua, jangan bersalaman kepada yang bukan mahram. Siapa sih yang bukan mahram? Kalau mahram itu pertama orang tua, mertua, orang tua kandung tentu ayah kita. Kemudian mertua ini mertua mahram mu'abbad ya Bu ya. Meskipun ibu sudah pisah sama suami, mertua itu masih mahram sampai kapanpun. Itu namanya mahram mu'abbad. Mahram yang abadan selama-lamanya. Meskipun suami kita udah berpisah dengan suami misalnya, dan kita sudah menikah lagi misalnya, maka ini mertua, bekas mertua, bukan bekas mertua lah, artinya orang ayah dari bekas suami, maka tetap menjadi mahram, nggak batal. Kemudian anak, ponakan, langsung ibu punya kakak atau adik laki atau perempuan, kemudian melahirkan, nggak batal. Tapi kalau sekira-kiranya ponakan ibu punya suami punya ponakan jadi batal. Dari pihak suami. Jadi ibu lihat nih, yang jadi ibunya atau bapaknya saudara kandung kita maka mahram. Tapi ibunya atau bapaknya itu adalah ipar, maka batal. Contoh, saya punya kakak laki-laki. Kakak saya punya anak laki-laki. Mahram bukan? Mahram, karena lahir dari saudara kandung. Saya punya adik atau saya punya kakak perempuan. Kakak perempuan saya punya anak laki-laki. Anaknya mahram nggak sama saya? Saya punya suami saya punya ponakan. Batal, karena ponakannya ponakan karena pernikahan. Ya. Kemudian siapa lagi? Ipar. Ibu kalau lagi di rumah, lagi bareng-bareng sama ipar jangan buka kerudung karena itu bukan mahram kita. Ya meskipun udah dekat banget gitu. Saya sama adik suami saya sangat dekat. Cuma kadang-kadang memang karena sayangnya saya suka otomatis dia salaman gitu ya. Nah kalau sekira-kiranya kondisi salaman semacam itu memang dalam istilah Arab ada waqalid. Artinya kan apa? Ada istiadat. Yang kita itu kadang-kadang mementingkan ada istiadat. Kalau di Arab itu sepupuan itu biasa menikah. Kalau di sini sepupuan ada yang menikah, tapi rasa-rasanya agak meskipun boleh. Karena nenek saya sama kakek saya dari ibu almarhumah Suryani itu sepupuan, boleh. Tapi nah ini kembali kepada adat wa taqalid, artinya adat dan kebiasaan. Kalau sekira-kiranya semestinya dalam hukum syariat kalau saya sama adik suami itu batal. Sama adik suami saya itu batal. Atau suami saya dengan Ustazah Nida itu batal. Ya, tapi karena kondisinya adiknya suami saya ini Ovan itu dari kecil sama saya, jadi ada kekhususan karena mengenai masalah adat wa taqalid. Tapi tetap yang namanya buka kerudung, hindari yang namanya menjaga aurat juga harus dijaga. Ya, jadi itu kekhususan. Kalau ipar sama ipar udah jelas. Ibu punya suami atau ibu punya kakak perempuan. Ibu punya saudara kandung perempuan. Ada suaminya. Saya punya suami saya punya adik, saya punya ipar langsung, adiknya suami perempuan. Jadi saya dan suami
adik ipar saya perempuan, dia laki, ini perempuan, jelas ya, dia orang lain, bukan adik suami ya, adik ipar, tapi iparnya karena pernikahan, itu udah jelas. Dan yang namanya ipar itu mutlak itu adalah bukan mahram. Jadi kalau ibu punya adik ipar, punya kakak ipar laki-laki, maka tetaplah jaga aurat. Dan namanya bersentuhan tidak, kecuali ada adat wa taqalid, ada kebiasaan yang sangat disorot, itu ada kekhususan. Ya, tapi biasanya kekhususan itu kepada ipar yang memang langsung. Kalau ipar sama ipar, di mana suami saya punya adik perempuan, si adik perempuan punya suami, maka saya ipar dan ipar itu jangan hindari. Nah, karena bisa menimbulkan fitnah. Kalau saya kepada adiknya suami yang laki-laki, itu pun juga sebaiknya bisa dihindari. Tahu batasan saja. Ya, kenapa? Karena bisa menimbulkan fitnah. Kan ada tuh yang namanya turun ranjang, boleh juga, boleh semacam itu. Ya, jadi hati-hati, ya. Ada yang turun ranjang di sini. Gimana itu bayangan turun ranjang meranjang? Turun ranjang sama ranjang-ranjang yang mali-malinya juga. Baju-bajunya juga semuanya. Tapi ada juga yang semacam itu. Kenapa? Karena misalnya punya anak, ya saya malah sangat apresiasi tuh. Kalau sekiranya seorang istrinya meninggal, suami istrinya meninggal dunia, punya anak. Nah, kemudian suaminya ini menikahi adik atau menikahi kakak. Karena itu biasanya si istrinya yang baru, di mana itu adalah saudara kandung, kepada anak yang ditarik itu kan jadi ponakan. Itu jadi ada rasa berbeda lah, pasti ada sayangnya perbedaan. Itu boleh, ya bagus juga begitu, boleh. Asal jangan ini seorang laki-laki melihat kakaknya cakep dikawinin lagi. Kan lagi musim layangan putus. Banyak sinar kayaknya di sini. Banyak yang sabar, Masya Allah, ya. Jadi intinya apa? Kita tahu nih, 2021 oke beda cuek. Di rumah lagi kumpul keluarga buka kerudung aja. Nah, 2022 jangan. Kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Bedain kita yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu, ya. Jadi kalau kita kumpul, ipar tetap pakai kerudung. Mantu bener itu mahram. Sama halnya seperti mantu nomor 2. Ya, jadi ibu punya mantu laki, meskipun sudah terpisah tetap itu mahram mu'abbad. Mantu mutlak itu mahram karena pernikahan. Kemudian paman, ya paman sama paman kandung kita maka jadi mahram, tapi pamannya suami bukan. Karena pernikahan jadi bukan. Apalagi kakek sudah jelas. Ya, jadi ini hukum-hukum ini harus kita pahami. Siapa yang mahram, siapa yang bukan. Gampang kok, yang namanya mahram adalah pasangan suami. Kemudian ayah kandung, ayah mertua. Kemudian kakek kita. Kemudian turunnya anak, saudara kandung sama ponakan jadi gitu ya, ponakan jadi. Itu aja. Jadi kalau kumpul keluarga hati-hati jangan main asal pas kerudung aja karena ada. Nah, adapun mengenai masa salaman, ini ada kekhususan, ada wataqalid, ada kebiasaan di negara timur ini kan nama salaman masih diperhatiin. Justru kalau nggak salaman jadi bisa menimbulkan fitnah dan bisa menimbulkan perpecahan. Beda sama di negara Timur Tengah. Timur Tengah itu nggak ada adat salaman tuh nggak ada, cium tangan nggak ada. Kecuali seperti di Timur Tengah yang salamannya dari murid ke guru, gitu. Ya, itu sifatnya tabarukan. Jadi kalau di Timur Tengah mohon maaf, ada anak yang nggak cium tangan sama orang tua, memang bukan adat wataqalid. Tapi seorang murid kepada guru mungkin karena sifatnya tabarukan. Kita boleh nggak sama guru yang laki-laki? Boleh, asalkan tabarukan. Niatnya tabarukan. Innama a'malu binniyat. Ya, pokoknya semua itu tergantung dengan niatnya.
tergantung dengan niatnya. Jangan pas salaman sama guru yang mohon maaf laki-laki awalnya sih tabarukan. Kalau sekira-kiranya di hati udah serseran, mendingan hindari. Khawatirnya ya, itu fitnah itu. Kita kan masing-masing bisa tahu ya. Pokoknya sebaiknya bagaimana? Pengen tabarukan, pengen cium tangan, itu boleh. Kenapa kita mencium tangan ulama? Memang diajarkan juga oleh baginda Rasul bahwasanya kata Nabi orang yang cium tangan kepada ulama akan nyambung denganku. Mansofaha aliman faka'annama sofahani. Siapa orang yang berjabat tangan dengan orang alim, maka seolah-olah dia sedang berjabat tangan dengan aku. Subhanallah, ini dalilnya ada. Mansofaha aliman faka'annama sofahani. Siapa yang berjabat tangan kepada orang alim, seolah-olah dia berjabat tangan kepada aku. Kenapa? Satu, karena ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Yang kedua, kenapa begitu sifatnya tabarukan? Karena orang-orang alim itu, para ulama yang dipegang kitab, yang dipegang Quran, kemudian yang dipegang tasbih. Jadi tabarukan kita mencium tangannya yang selalu berzikir kepada Allah. Makanya dicium bolak-balik. Cium tangan bolak-balik tabarukan itu boleh. Ya, tabarukan. Ibu juga cium tangan bolak-balik sama suami boleh juga. Tabarukan. Masya Allah. Saya pernah dapat pelajaran dari Ustaz Halim terus ngobrol-ngobrol kalau sama orang alim itu gitu ya. Saya kalau ngobrol sama beliau itu setiap kalimatnya penuh dengan ilmu. Ngobrol apa aja tiba-tiba saya ambil kalimat yang masuk ke hati saya. Suami saya ada, kata beliau, suami saya memang bukan sesiapa bagi orang lain, tapi bagi saya suami saya adalah orang yang istimewa. Sama seperti kita. Mungkin bagi orang lain suami kita bukan sesiapa, tapi bagi kita surga itu ada di suami kita. Jadi kalau ibu mau cium tangan bolak-balik boleh sama suami. Kenapa? Tabarukan. Ibu kalau lu ketawa duluan kan? Boleh. Tapi yang mudah-mudahan suaminya yang sering zikir, bukan yang sering main burung. Tapi bagaimanapun suami tetap nomor satu dalam kehidupan kita ya, apapun itu. Ya, jadi sifatnya tabarukan. Nah, yang namanya tabarukan pertama cium tangan. Kemudian tabarukan ketika mencium kening atau mencium kepala. Itu tabarukan. Ya, jadi kita mencium anak kecil nih, cium anak kita boleh. Suami cium kepala istri boleh. Istri pun cium kepala suami boleh. Pulang dari sini bilang bang untuk menumbuhkan rasa cinta, jangan cuma cium tangan saya, cium tangan apa? Kamu bagus tuh cium kepala saya. Ya. Jadi kita cium tangan suami cium kepala. Supaya apa? Untuk meningkatkan rasa mahabbah. Supaya ada tambah ketegangan. Ya. Dikasih isyarat dulu ya Bu, jangan dikasih isyarat. Maksudnya pas kita cium tangan udah di kepala nggak dicium-cium kan sakit hati. Bilang dulu sama suami, sekarang kita kalau saya cium tangan cium kepala saya, jadi supaya ada menambah ketegangan ya. Yang namanya tabarruk pertama cium tangan. Kemudian berpelukan boleh, perempuan ya. Kemudian mencium pipi boleh, mencium kepala masih boleh, asalkan jangan mencium di bibir, nggak boleh ya. Nah ini yang namanya musafah, subhanallah besar fadilahnya. Kata Nabi, iza laqiyal mu'mina, jika berjumpa ya, innal mu'mina, jika seorang mukmin iza laqiyal mu'mina, kemudian dia berjumpa dengan mukmin yang lain, fasallim alaihi, kemudian satu di antaranya mengucapkan salam, wa akhadha biyadihi fasafahahu, ketika dia berjumpa mengucapkan salam, mengambil tangannya untuk bermusafahah, maka hilanglah dosa keduanya. Ya, jadi
Ya ini kita 2 tahun kemarin gak ada musafahah ya. Sedih banget, kita hanya jangankan musafah, jangankan cium pipi, jangankan berpelukan, musafahah aja enggak. Tapi mudah-mudahan nih COVID segera berakhir, minimal kita bisa bermusafahah. Kenapa? Karena bermusafahah tidaklah 2 orang muslim bermamin muslimin yaltaqiyan, tidaklah seorang muslim dia berjumpa kemudian dia bermusafahah berjabat tangan, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosa di keduanya sebelum tangannya terlepas. Jadi ini besar fadilahnya, bahwasannya orang kalau berjabat tangan itu akan menghapuskan dosa satu dengan yang lain. Dan kalau jabat tangan itu kan jadi bikin mencair ya, jujur aja gitu, agak akan mencair. Yang tadi tegang, yang tadinya kaku, tapi dengan berjabat tangan jadi adem, jadi memaafkan ya. Jadi biarin kalau ada orang yang mau jabatan sama tangan sama kita, udah kita duluan, itu yang lebih afdal ya. Nah ini la yahillu lil muslimin ayyahjura fawqa thalathi layalin, karena jadi halal bagi seorang muslim yang dia saling mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang bagian mereka ketemu, yang satu lagi sana, yang satu lagi sini. Nah itu nggak boleh tuh. Kalau pengen kita mulia, mulailah salam duluan, mulailah mengucapkan salam, mulailah menjabat tangan, tarik peluk, itulah yang lebih afdal. Ya, baik. Nah jadi itulah batasan-batasan mengucapkan salam, kemudian mana yang boleh, mana yang enggak, kemudian kepada guru boleh dengan niatnya tabar. Baik, masuk ke dalam hadis, mudah-mudahan bisa kita dapat ini karena syarahnya juga agak panjang, jadi saya bukanya juga agak panjang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu qabla kalami." Salam itu sebelum bicara. Salam sebelum bicara. Maksudnya apa? Sebelum kita bicara apa-apa, maka selalu ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Jadi ketika kita mau memulai bicara, jadi jangan tinggalkan salam. Kenapa? Karena salam ini satu penghormatan kita untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kan salam itu doa. Jadi meskipun kita bicara, kalau kita bicara kan pasti ada lawan bicara ya. Kalau kita bicara pasti ada lawan bicara. Nah ini tujuan mengucapkan salam di awal ucapan kita artinya untuk memberi penghormatan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, karena salam itu adalah doa. Ya, jadi ucapkanlah salam karena itu sebagai penghormatan. Jadi ucapkanlah salam sebelum berbicara apapun. Nah, kemudian hadis yang kedua, man bada'a bil kalami, dalam sabda baginda Rasulullah SAW, man bada'a bil kalami, siapa yang memulai ucapan qabla salam, sebelum salam. Jadi dia ngoceh dulu, baru salam. Fala tujibuhu, maka jangan ditimpalin, jangan dijawab, diemin aja. Ini sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW. Yang namanya salam itu adalah sebelum kalam. Salam qabla kalam. Salam sebelum bicara. Ya. Nah, jadi berarti termasuk ketika kita mau ngomong sama suami ucapin salam apa enggak? Kalau dari sini ya bisa salam dulu saja. Kalau kita pulang haji itu bisa salam. Ya. Tujibu apa bu? Tujibu? Tujibu ini apa? Kemudian kan kita mengucapkan assalamualaikum. Ini artinya apa? Tujibu. Udah tuh habis itu masuk ke rumah. Diam Itu saja. sudah menjadi awal dari kalam kita. Awal kalamnya yaitu dengan salam. Tapi diperbolehkan dan akan mendapatkan kesunahan apabila kita sudah masuk rumah, suami masih tengah rumah, kita ke ruang tamu, kita ke dapur, duduk sama suami, mau bicara lagi, sunnah untuk mengucapkan salam. Aku jangan ngebadangin sambil ketawa sih. Karena ada baginda kita Rasulullah SAW bahwasanya pernah
kemudian baginda Rasul mengucapkan salam. Kemudian ketika hendak keluar dari majlis itu, Rasul pun mengucapkan salam. Kembali lagi mengucapkan salam lagi. Nah, kenapa? Karena salam adalah doa penghormatan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya ibu masuk dalam rumah, amannya ucapkan salam sebagai doa. Ketika proses bicara-bicara, karena sudah mengucapkan salam di awal. Tapi kesunahan ibu dapat, pahala ibu dapat, kalau tiba-tiba mau ngobrol, tetap mengucapkan salam doa. Ibu bilang, ngomong ke suami, Assalamualaikum Bang. Masuk ke dalam ruang tamu, ke ruang tidur, suami lagi tiduran lagi nonton TV. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Setelah itu kalam. Tapi kita ittiba kepada Nabi ketika kita mau berbicara di luar majlis, berbeda majlis, maka mengucapkan salam lagi. Karena Nabi begitu. Bangun, nah di antara doa kafaratul majlis ketika bangun itu tuh subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu Nabi bacanya bukan di majlis, bukan hanya ketika keluar dari majlis. Tapi Nabi mengucapkan itu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengucapkan itu setiap Nabi bangun dari kumpul-kumpul. Jadi bukan di majelis aja. Habis ngobrol sama sahabat, bangun subhanallah wa bihamdika. Kemudian lagi ada pertemuan, bangun subhanallah wa bihamdika. Nah, kalau ibu habis ngobrol sama suami baca gitu nggak? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita nggak tahu dalam pembicaraan itu adakah kalimat kita yang salah, adakah dosa yang kita lakukan, adakah kita menyakiti orang lain lawan bicara kita. Ketika kita istighfar sebelum kita bangun, maka ini kita ittiba sama Nabi. Dan yang kedua, maka Allah akan mengampuni kehilafan kita ketika lagi duduk. Ya. Jadi silahkan diamalkan tergantung dengan keadaan. Silahkan ya. Baik. Nah jadi yang pertama assalam qabla kalam. Mengucapkan salam sebelum bicara. Sebelum bicara selalu ucapkanlah assalamualaikum. Tujuannya untuk penghormatan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, man bada abil kalam. Siapa yang mengucapkan ucapan, siapa yang memulai kalam, yang memulai ucapan qabla salam, sebelum salam, fala tujibu, jangan jawab salamnya ketika dia mengucapkan salam di tengah-tengah. Ya, karena yang ini hadis dari baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, man bada abis salam, siapa orang yang memulai salam, fahuwa, maka dia yang kembali kepada orang yang mengucapkan salam, ula billahi wa rasulihi. Itu aula apa ula di matan? Aula pakai fathah ya. Nah, ini aula, memang aula ya. Aula billahi wa rasulihi, maka dia akan di apa namanya? Dia akan diperhatikan, maka dia akan dikhususkan billahi mata Allah wa rasulihi, dan juga diperhatikan oleh baginda Rasulullah SAW. Artinya apa? Kalau seseorang mengucapkan salam, maka satu, dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Ya. Aula bi amalillah, dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Karena salam itu adalah doa wa amanat bi rasulih, dan juga mendapatkan keamanan dari baginda Rasulullah SAW. Karena satu,
mengucapkan salam adalah ittiba, mengucapkan salam dan menjawab salam itu juga di antara anjuran dari Baginda Rasulullah SAW, dan juga ucapan doa. Assalamualaikum dibalas waalaikumsalam. Insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena maknanya salam itu adalah keamanan, keselamatan. Ya, baik. Jadi jamaah sekalian, di antara salah satu hak muslim dengan yang muslim yang lain yaitu jika berjumpa maka ucapkanlah salam. Lebih afdol lagi muslimah sesama muslimah maka bermusafahah. Ya, bermusafahah. Kenapa? Karena tidaklah dua orang muslim bersalaman kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya sebelum tangan kita lepas dari keduanya. Jadi mudah-mudahan dengan bermusafahah dosanya gugur, kemudian akan melunakkan hati, yang insya Allah itu akan meningkatkan kecintaan kita satu dengan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Masih 5 menit lagi? Ya. Itu bagaimana kalau ada kayak dokter MC? Biasanya kan ada yang terhormat, segala macam, udah lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang kan begitu tuh. Sebaiknya salam qoblal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat. Bahkan kalau di afdal lagi ucapkan bismillah dulu. Salam kemudian bismillah. Kenapa? Dengan nama Allah. Jadi yang kita lakukan semua itu jangan lari dari salam, bismillah, sholawat. Ibu jadi MC, ibu ceramah, ibu ngomong, ibu apapun, jangan lari dari 3 itu. Pertama assalamualaikum, yang kedua bismillah, yang ketiga alhamdulillah, sholawat. Ya, jadi dalam retorika dakwah itu jangan lupa nih yang 4 nih. Assalamualaikum, bismillah, alhamdulillah, sholawat. 4 ini. Jadi kalaupun misalkan ada urutan MC bacain dulu, kita pegang dalilnya assalam, qoblal kalam, pokoknya ucapin salam dulu. Iya. Minimal salam, minimal salam. Ya, kadang-kadang kan suka ada tuh ya yang begitu udah kita paham ilmunya, pokoknya salam dulu, qoblal kalam. Sebelum kita ngomong apapun, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau saya ucapin salam, terus terus jadi jawab itu gimana? Apa dibilang salam lagi apa? Oh ya nggak apa-apa kalau sekira-kiranya, kalau memang sekira-kiranya kedengeran salam lagi boleh, karena mungkin nggak dijawab karena dia tidak mendengar. Kalau memang mau diulang lagi nggak ada masalah. Ya, tapi kalau sekira-kiranya 2 kali 3 kali kebetulan orangnya memang nggak mau jawab salam karena ada masalah, udah jangan ulang-ulang lagi. Nanti akhirnya yang ketiga itu timbulnya bukan ikhlas mengucapkan salam tapi ada kebencian. Jadi nyindir atau nyinyir gitu ya. Nah udah biarkan dia nggak mau jawab salam, urusan dia sama Allah. Tugas kita mengucapkan salam. Kalau dengar kok tapi dia nggak mau jawab, urusan dia sama Allah. Ya. Tetanggaku kan non muslim. Dia setiap kali datang ke rumahku pasti mengucapkan salam. Saya sebaliknya ke sana, kalau bertamu bagaimana? Gak usah mengucapkan salam. Dia datang, langsung masuk. Gini. Dia datang assalamualaikum waalaikumsalam. Tentunya ada waalaikumsalam gitu ya. Nah kemudian ketika masuk ya tentunya jangan mengucapkan salam. Karena salam itu tidak bermanfaat buat dirinya. Sesuatu yang tidak bermanfaat maka akan jatuhnya sia-sia. Seperti ibu berwudu ketika lagi haid. Ibu jaga wudu lagi dalam keadaan suci. Ketika haid berwudu itu makruh, sebaiknya ditinggalkan. Nah kenapa? Karena pekerjaan yang sia-sia. Wudu lagi haid nggak bisa mengangkat hadas. Sama seperti kita mengucapkan salam kepada non-muslim, maka ucapan itu sia-sia. Kenapa? Karena nggak bermanfaat. Buat kita nggak manfaat, buat kita manfaat. Jadi masuk cuma ketak-ketak doang gitu. Iya, karena memang dalilnya ada. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi gitu. Selamat sore. Atau nyelonong aja masuk. Sepeda, gitu ya. Pada Sepeda tuh bahasa mana sih saya nggak tahu. Nggak usah, karena dalilnya jelas. Ketika kita berhadapan tidak boleh mengucapkan salam karena perbuatan yang sia-sia. Cukup ya. Boleh.
sekarang lagi undangan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya kan undangan, tapi kita jawab aja nggak apa. Kita nggak jalan. Kalau undangan, pernikahan gitu, ada undangan keliling. Orang laki-laki kan pasti datang assalamualaikum. Undangan. Yang mengucapkan salam dia, maka kita menjawab dari dua pendapat tadi, ya boleh kita menjawab, tapi hati-hati dalam menjawab, jangan sampai menimbulkan fitnah. Bahkan dianjurkan ketika menjawab salam dengan pandangan untuk menimbulkan fitnah. Tapi kalau kita mengucapkan salam duluan hindari. Tapi kalau kita mendengarkan ada ucapan yang bukan mahram, nggak jawab nggak apa-apa. Tapi ada juga kaul yang mengatakan jawab karena masih sunnah muakkad, tapi jaga hati. Ya, yang di belakang. Terus, ya, ya. Kalau dia mengucap assalamualaikum, waalaikum, kamu juga. Iya. Mungkin dia mengikuti seperti dia. Jadi kalau dia mengucapkan apapun, makanya kalau memang dia ucapkan keselamatan untukmu. Jadi gini, kalau dia mengucapkan keburukan, maka waalaikum, kamu juga dapat keburukan. Makanya jangan kita jawab waalaikumsalam, kamu juga dapat keselamatan. Dia mendoakan kita buruk, kita mendoakan dia baik. Bukan perhitungan. Kenapa? Karena hubungan kita kepada orang yang muslim ini ada kekhususan. Semuanya dituntun oleh baginda Rasul. Hablum minan nas dalam berbuat baik, saling berbagi, silahkan. Tapi kalau masuk dalam unsur agama, apalagi mengucapkan salam, yang dimana salam itu ada doa keselamatan, Nabi mengajarkan waalaikum aja sampai di situ. Dia mau mendoakan celaka buat kita, waalaikum, kamu juga. Kemudian kalau misalkan dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikum, ya udah kamu juga. Jadi kita balikan semua kepadanya, tapi tidak dilanjutkan assalamualaikum. Cukup ya? Cukup. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim